Ya, selamat datang kembali di podcast Suka-Sukanya Devsa, podcast SKHD ID, episode podcast yang ke-20. Gila, 20 minggu gue nemenin kalian semua di podcast yang tidak jelas. Podcast suka-suka gue. Yang kali ini gue akan membahas tentang hal ya agak sensitif. Asik. Angka 20 ini sudah berkepala dua gitu kan. Jadi harus lebih, lebih berani kali ya. Lebih berani bahas sensitif. Enggak sih, padahal sama aja. Waktu itu gue pernah bahas tentang COVID. Ya, podcast minggu ini gue dengan podcast berjudul kena COVID itu bukan aib. Bukan. Itu penyakit memang, tapi bukan aib. Udah. Stop stigma negatif di masyarakat juga itu. Aduh, masyarakatnya nggak jelas lagi. Kena COVID bukannya dibantuin, disupport gitu. Bukan aib kok, bukan aib. Tenang aja. Gitu. Ya kita bahas gitu. Sekarang aduh, COVID nih jilid 2 gitu ya. Makin parahnya, makin banyak. Memang yang sembuh perharinya juga makin banyak gitu kan. Lebih baik penanganannya. Tapi yang kasus-kasusnya juga lebih banyak bertambah gitu. Lebih parah cuy. Lebih cepat menular. Lebih ganas lah. Aduh, ampun. Jaga-jaga kesehatan teman-teman yang di luar sana. Yang masih harus tetap bekerja. Tetap lakuin protokol kesehatan gitu kan. Yang di rumah aja. Kalian lakukan yang terbaik. Itu kalian benar. Kalian harus di rumah aja memang. Jadi kalau kena amit-amit gitu ya, kalian kena COVID, apa sih yang harus kalian lakuin gitu? Pertama lapor atau kasih tahu kerabat dekat, keluarga dekat, atau mungkin RT RW kalau kalian gak ada keluarga di kota tertentu gitu. Kabarin gitu, maksudnya biar orang juga tahu dan juga bisa menjaga kesehatan orang lain juga gitu. Jangan misalkan kalian diem aja, isolasi mandiri, tapi ternyata orang lain nggak tahu gitu kan. Kalau di situ ada yang lagi kena COVID gitu, jangan lapor atau bisa langsung telepon ke hotline Kemenkes atau kalian pokoknya lapor lah. Jangan diem aja. Kalian benar isolasi mandiri gitu kan. Kalau misalkan ada gejala, kalian benar kayak gitu, tapi jangan diem aja, kabarin misalkan tahu ada keluarga kalian yang ketemu kalian berapa hari yang lalu atau mungkin sebelum kamu ngetes positif itu ternyata ketemu, jadi kan mereka juga bisa tes juga, bisa tahu mereka terpapar atau enggak gitu, bisa jaga ya, bisa jadi lebih baik lah keadaannya, bisa di stop dari awal gitu. Kalau kalian ngasih tahu, jangan malu. Memang di sini tuh susah gitu. Karena COVID tuh kayaknya aib gitu kan. Orang jadi nggak mau ngasih tahu kalau dia COVID, atau mungkin dia ada indikasi terkena COVID tapi tidak mau periksa gitu. Nggak mau lah, nanti takut kena COVID, takut di COVID kan gitu di rumah sakit atau gimana. Jangan, itu pemikiran yang salah gitu. Kalau kalian ada gejala langsung periksa, langsung dites, biar kalian tahu, biar juga membantu yang lainnya tetap sehat gitu kan, tetap menjaga kesehatan gitu. Jadi itu yang lebih baik itu harusnya kalian ngasih tahu, jangan diem aja. Orang lain juga nih kalau ada orang kena COVID tuh ya udah disupport gitu, jangan dijauhin, dikucilkan gitu kan. Aduh gawat, udah malah lagi sakit, badannya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak berasa, dikucilkan pula gitu kan. Badan raganya sakit, jiwanya juga jadi sakit, jadi stres, depres, parah, udah makin itu. Jangan begitu. Kita yang tahu ada kerabat atau temen yang kena, disupport, tetap disemangatin, tetap dibantu. Aduh, lagian COVID tuh memang penyakit parah tapi bukan aib gitu. Di Indonesia nih kenapa kalau kena COVID langsung gitu. Nggak semua sih, cuma masih banyak gitu ya. Banyak yang masih menganggap COVID itu aib. Tidak, COVID itu bukan aib. Lalu misalkan kalian kena COVID gitu kan, setelah kalian lapor, yang kalian lakuin ya benar adalah isolasi mandiri memang ya. Terus kalian harus memperhatikan gejala-gejala aja yang muncul di diri kalian, misalkan sesak napas atau apa,
Itu jadi ada penanganan yang bisa lebih akurat gitu. Kalian juga bisa download aplikasi gitu kan walaupun di rumah aja. Aplikasi tentang kesehatan, yang pengaduan kesehatan, atau aplikasi yang bisa membantu kalian untuk recover lebih cepat dalam isolasi mandiri tersebut gitu. Jadi sekarang lebih gampang sih. Udahlah, ayolah fight. Siapapun mau yang kena COVID atau nggak kena COVID, kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan harus ketat, harus tetap dilakuin, tetap jangan abai. Aduh, terus juga perkuat imun kalian, vitamin C, vitamin D itu baik buat mencegah COVID gitu ya. Terus juga ada gue jadi kepikiran ini juga. Ada yang bilang, misalkan ada banyak sih yang bilang, kok udah vaksin tetap kena COVID sih gitu. Bukannya kemarin vaksin, itu gara-gara vaksin jangan. Bukan gitu. Vaksin itu membantu tubuh kita mengenali virusnya. Jadi ketika ada virusnya datang, tubuh lebih siap gitu. Tubuh kita lebih siap. Simpelnya seperti itu ya. Jadi tubuh kita tuh lebih siap, lebih kuat, lebih prepare. Jadi nggak parah banget gitu kalau kena COVID amit-amitnya. Jadi bukan vaksin tuh kalian nggak akan kena virusnya ya kalau kalian kemana-mana nggak pakai masker, terus juga nggak sering cuci tangan, nggak lakuin protokol kesehatan dengan benar gitu kan, ya kalian bisa aja terkena walaupun kalian sudah vaksin atau full vaksin gitu kan, tetap aja bukan itu gitu. Aduh ampun, di Indonesia ini ada aja. Sudah itu yang mau gue omongin tentang COVID ya. COVID. Belum beres, belum selesai, makin parah. Jangan sampai COVID-nya ini makin parah. Jangan sampai di lockdown lagi. Parah lah. Itu kalau kayak gitu orang nyari duit gimana? Udah parah, mati semuanya mati. Jangan gitu. Makanya yang kalian yang bisa lakuin kalian lakuin di rumah aja. Kalau bisa di rumah aja, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar gitu kan. Kalau yang kalian harus tetap keluar, misalkan ada kerjaan yang keluar atau harus mewajibkan kalian keluar rumah, ya tetap jaga protokol kesehatan. Masker pakai 2, dalam yang medis, luar yang kain, biar meminimalisir gitu kan. Bawa hand sanitizer, cuci tangan kemana-mana, terus bersihkan benda-benda yang sering dipegang kayak HP atau yang lainnya gitu kan. Terus juga kalau pulang ke rumah langsung dicuci bajunya. Udahlah, ayolah, ayo. Capek memang, tapi ayo tetap semangat. Tetap semangat. Ye. Sudah, kurasa sudah cukup. Ya, ini sebenarnya apa ya episode ini? Curhat kayaknya ya. Curhat. Kasihan gue nih. Aduh, sumpah. Jangan sampai kalian juga kena COVID ya, amit-amit. Kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun di rumah bosen, tonton terus channel Devsa Rifki biar nggak bosen gitu ya. Ada game, ada podcast gitu kan. Oke. Sampai jumpa di minggu depan di episode podcast SKSD selanjutnya. Gue nggak tahu nih ini bakal gue terus setahun atau di per season. Alah. So banget gitu. Oke, gue Devsa pamit, bye.